Beberapa menit lagi, lo harus naik ke atas panggung. Puluhan orang sudah menunggu pidato yang lo siapkan beberapa hari yang lalu. Bulir-bulir keringat mulai keluar. Padahal, lo sudah keramas beberapa jam yang lalu. Tangan pun terasa lembab. Dengan kaki gemetar, lo melangkah menaiki anak tangga panggung secara perlahan. Penonton lagi sibuk ngomong sendiri. Begitu lo sampai di tengah panggung, penonton tiba-tiba hening, lalu mulai berbisik-bisik. Lebih dari 100 pasang bola mata menatap lo. Gimana perasaan lo saat itu? Coba lihat gambar ini. Apakah salah satu perasaan di atas mewakili apa yang pernah lo rasakan? Jawab di poll di bawah ini ya. Gue pun pernah merasa deg-degan dan khawatir. Bukan hanya pas ngomong di podium atau panggung ya. Bisa juga waktu lagi ngomong atau beraksi di depan kamera, di sebuah rapat, atau bahkan di pertemuan virtual yang berlangsung melalui Zoom. Sobat Zenius, tahu gak sih, ternyata banyak banget orang yang bernasib seperti kita. Bahkan, menurut berbagai penelitian, diperkirakan lebih dari 70% populasi dunia mengidap glossophobia atau takut berbicara di depan publik. Ini cenderung bukan penyakit yang kronis atau serius ya. Setiap individu memiliki level kekhawatiran dan ketakutan yang berbeda. Kadang ada yang sedikit nervous, tapi ada juga yang menganggap public speaking sebagai mimpi terburuk. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya kita takut berbicara di depan umum? Dan gimana ya cara berbicara dengan baik dan percaya diri? Yuk, kita bedah rahasia berbicara di depan umum berdasarkan pandangan ilmu psikologis dan neuroscience. Secara psikologi, manusia memiliki rasa takut terhadap penilaian, anggapan, penolakan, dan pendapat negatif dari orang lain. Hal ini membuat kita jadi takut buat ngomong dan beraksi di depan umum. Ya, mungkin takut dianggap bodoh, konyol, aneh, dan lain sebagainya. Selain kekhawatiran akan evaluasi dari penonton, konflik dalam diri sendiri juga berpengaruh. Misalnya, lo merasa nggak percaya diri. Ada pendapat menarik lain dari ilmu psikologi evolusi. Ada indikasi bahwa ketakutan bicara di depan umum ini ada hubungannya dengan masa lalu manusia, bahkan dari zaman prasejarah. Nenek moyang kita dulu rentan banget sama bahaya, baik dari hewan besar dan lingkungan yang keras. Oleh karena itu, mereka hidup dalam suku untuk bertahan hidup. Nah, di keadaan seperti itu, penolakan dari kelompok itu berbahaya banget, bahkan bisa diartikan sebagai kematian. Jadi, manusia memang takut ngomong di depan dan mendapatkan penolakan sejak dulu. Selain masalah psikologi, ketakutan berbicara ini juga ada hubungannya dengan hal yang terjadi di dalam otak kita. Kira-kira apa ya? Ketika puluhan atau ratusan penonton memandang, bisa jadi rasanya otak kita langsung shutdown, loading, meledak, atau membeku ya. Kalau otak kita membeku, rasanya tiba-tiba gak bisa ingat apapun, kosong. Dr. Michael D. Georgia dari Rumah Sakit Universitas Case Western mengemukakan bahwa lobus prafrontal otak kita itu bertanggung jawab akan ingatan. Nah, bagian otak ini sensitif terhadap kecemasan, jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika kita cemas. Mendadak, ingatan kita akan apa yang mau disampaikan bisa tiba-tiba hilang entah kemana. Hal itu terjadi karena ketika otak kita mulai membeku, level hormon yang berhubungan dengan stres meningkat. Ini membuat lobus frontal atau bagian depan otak jadi seperti terputus dari bagian otak lainnya, sehingga jadi makin susah untuk ingat apapun. Selain itu, ketika kita berpikir tentang konsekuensi atau anggapan yang negatif, hipotalamus yang merupakan bagian dari otak kita mulai menghasilkan hormon adrenokortikotropik. Hormon adrenokortikotropik menyebabkan kelenjar adrenal di ginjal terstimulasi dan kemudian melepaskan adrenalin ke dalam darah kita. Apa yang terjadi ketika adrenalin kita meningkat? Selamat datang, adrenaline rush. Ya, kecemasan langsung meningkat, jantung berdebar dengan kencang, keringat mulai menetes, dan tekanan darah juga meningkat. Lantas, gimana dong cara berbicara di depan umum dengan baik? Yang pertama, persiapan dan latihan. Suatu waktu lo harus memberikan pidato di depan umum atau di depan kamera.
Bila memungkinkan, pastikan lo membuat persiapan matang dan melakukan pelatihan. Lo bisa coba berbicara di depan cermin untuk melihat ekspresi lo, merekam suara untuk mendengarkan intonasi, dan berlatih dengan teman untuk mendapatkan masukan dari mereka. Selain itu, lo harus mencari tahu siapa penonton lo, agar lo bisa menyesuaikan gaya bicara dan penyampaian materi sesuai dengan kelompok penonton tersebut. Dengan persiapan yang lebih matang, lo jadi percaya diri. Lo juga bisa mengantisipasi apa ya yang kira-kira bisa terjadi dan merasa siap. Yang kedua, pahami cara kerja berbicara di depan umum. Lo harus berdamai dengan kegiatan berbicara di depan umum. Maksudnya, lo harus tahu bahwa ketika seseorang berbicara di depan umum, merasa deg-degan, mengalami blank, dan salah ngomong merupakan hal yang biasa terjadi. Dengan memahami hal-hal di atas, lo jadi tahu bahwa sebenarnya siapapun mengalami gejala-gejala ketakutan berbicara tadi. Maka, yang perlu dilakukan adalah berlatih bagaimana cara melanjutkan pembicaraan setelah terjadi brain freeze, cara menenangkan diri ketika deg-degan, dan tentunya jangan lupa untuk bernapas ya. Selain itu, pahami juga bahwa secara psikologi, seorang pembicara cenderung fokus terhadap wajah penonton yang kusut dan terlihat bosan, walau sebenarnya penonton lainnya banyak yang terhibur dan bersemangat. Oleh karena itu, pastikan lo fokus terhadap orang-orang yang sebenarnya menikmati pembicaraan lo, supaya lo gak terlalu khawatir terus. Yang ketiga, latih pikiran dan pengetahuan. Pernah gak sih lo kepikiran kalau ngomong itu sebenarnya berpikir secara lantang? Ya, ngomong itu sebenarnya lo berpikir, tapi lo katakan secara lantang. Maka, kalau lo ingin bisa percaya diri dan menjadi pembicara yang berbobot, lo harus melatih pikiran dan pengetahuan lo. Untuk informasi lebih lanjut, coba deh tonton video di sini. Tapi jangan lupa untuk login akun Zenius lo biar bisa akses videonya ya. Nah, jadi lebih baik lo memastikan lo memahami topik yang lo bicarakan daripada fokus menghafal saja. Kalau lo lupa beberapa penjelasan, lo tetap bisa lanjut menjelaskan dengan penjelasan lain asalkan lo memang paham akan hal yang lo sampaikan. Oke Sobat Zenius, kita sudah sampai di penghujung artikel nih. Sekarang kita sudah tahu ya kenapa takut berbicara di depan umum terjadi dan gimana cara menghadapi ketakutan tersebut. Sebelum lanjut ke penutup, lo perlu tahu bahwa kemampuan berbicara di depan umum alias public speaking itu penting banget. Kenapa? Karena lo perlu berbicara di depan banyak orang atau beberapa orang buat menyampaikan ide, ngomongin kerjaan, atau bahkan sekedar ngobrol sehari-hari sekalipun. Bisa bayangin, kalau lo sebenarnya punya solusi untuk sebuah masalah tapi lo gak sampein di rapat karena takut ngomong. Bisa juga lo sebenarnya lucu, tapi lo gak bisa sampein jokes lo karena lo ragu. Padahal sebenarnya lo punya peluang buat bikin orang-orang di sekitar terhibur. Singkatnya, kemampuan berbicara di depan sekelompok orang dan publik itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan lo baik secara pribadi dan profesional. Oleh karena itu, semoga ketakutan-ketakutan yang sudah kita bahas tadi bisa lo hadapi dan lalui sehingga lo bisa berkembang dan maju terus ya. Gimana Sobat Zenius? Apakah lo ada pertanyaan seputar topik kita kali ini? Atau mungkin lo punya ide untuk artikel selanjutnya? Kalau lo punya pertanyaan maupun pernyataan, jangan ragu buat komen di kolom komentar, oke? Sampai di sini dulu artikel kali ini dan sampai jumpa di artikel selanjutnya. Ciao!